Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Hari ini kita akan bahas tentang objek IPA dan pengamatannya di kelas 7 SMP. Nah, jika video sebelumnya kita sudah membahas tentang penyelidikan IPA, di video kali ini kita akan bahas tentang pengukuran, besaran pokok dan besaran turunan, serta satuan baku dan tak baku. Kamu tonton ya videonya. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang dipakai sebagai satuan. Misalnya nih, kita melakukan kegiatan pengukuran panjang meja dengan pensil. Dalam kegiatan tersebut, artinya kita membandingkan panjang meja dengan panjang pensil. Panjang pensil yang kita gunakan sebagai satuan. Sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka disebut besaran. Sedangkan pembanding dalam suatu pengukuran disebut satuan. Satuan yang digunakan untuk melakukan pengukuran dengan hasil yang sama atau tetap untuk semua orang disebut satuan baku. Sedangkan satuan yang digunakan untuk melakukan pengukuran dengan hasil yang tidak sama untuk orang yang berlainan disebut satuan tidak baku. Dari contoh tadi tentang mengukur panjang meja menggunakan pensil, di mana pensil itu adalah sebagai satuan. Nah, menurutmu apakah pensil merupakan satuan baku atau tidak baku? Yap, pensil merupakan satuan tidak baku, di mana hasil yang didapat setiap orang pasti akan berbeda-beda jika menggunakan pensil. Nah, untuk penjelasan tentang satuan baku tidak baku akan dibahas di poin selanjutnya ya. Kali ini kita akan bahas tentang besaran. Besaran fisika adalah ukuran fisik suatu benda yang dinyatakan secara kuantitas dan dapat dinyatakan dalam satuan. Selain besaran fisika, juga terdapat besaran-besaran yang bukan besaran fisika. Misalnya perasaan sedih, gembira, dan lelah. Karena perasaan tidak dapat diukur dan tidak dapat dinyatakan dengan angka dan satuan, maka perasaan bukan besaran fisika ya. Besaran fisika dikelompokkan menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Sekarang kita akan bahas terlebih dahulu besaran pokok ya. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan besaran lainnya. Besaran pokok terdiri atas 7 besaran. 7 besaran pokok dan satuannya berdasarkan Sistem Satuan Internasional atau disingkat SI. Nah, kamu dapat lihat di tabel ya, 7 besaran pokok tersebut. Nah, di tabel ini bisa kamu lihat ada 7 nama besaran pokok beserta satuan dan lambangnya. Yang pertama, panjang, satuannya meter, lambangnya M kecil. Yang kedua, massa, satuannya kilogram, lambangnya kg. Yang ketiga, waktu, satuannya second atau bisa disebut juga detik, lambangnya S kecil. Yang keempat, suhu, satuannya Kelvin, lambangnya K, huruf besar ya. Yang kelima, kuat arus listrik, satuannya ampere, lambangnya A besar. Yang keenam, jumlah zat, satuannya mol, singkatannya mol. Yang ketujuh, intensitas cahaya, satuannya kandela, lambangnya CD. Sampai sini kamu paham ya tentang 7 besaran pokok beserta satuannya. Sekarang kita akan bahas besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok, di mana merupakan hasil operasi dari besaran pokok dengan besaran pokok. Untuk contoh besaran turunan itu banyak, beda dengan besaran pokok ya yang hanya ada 7 besaran. Sedangkan besaran turunan itu lebih dari 7 besaran. Nah, adapun beberapa contoh dari besaran turunan bisa kamu lihat pada tabel berikut. Halo, sekarang kita akan bahas tentang alat ukur. Alat-alat ukur yang biasanya digunakan dalam proses pengukuran di IPA. Yang pertama, panjang. Nah, contoh alat ukur panjang itu seperti yang sering kamu gunakan yaitu mistar atau penggaris.
Selain itu bisa kita gunakan pita ukur atau metlin, jangka sorong, dan meteran gulung. Yang kedua, alat ukur massa. Nah, contoh untuk alat ukur massa yaitu neraca atau timbangan. Nah, di sini ada beberapa macam nih neraca. Ada neraca lengan, neraca pegas. Nah, neraca lengan dan neraca pegas ini termasuk jenis neraca mekanik. Yang ketiga, alat ukur waktu. Contoh alat ukur waktu yaitu jam dan stopwatch. Kamu tahu nggak stopwatch? Ya, stopwatch adalah alat ukur yang sering digunakan guru penjas saat mengukur waktu siswanya yang sedang berlari. Yang keempat, alat ukur suhu atau temperatur. Contohnya yaitu termometer. Termometer ini ada beberapa macam. Ada yang digunakan untuk mengukur suhu tubuh, cairan, suhu makanan maupun suhu ruangan. Terakhir, alat ukur untuk mengukur kuat arus listrik. Contohnya ampermeter. Seperti ini ya gambarnya. Nah, sekarang kita bahas tentang satuan baku dan tak baku. Sebelumnya kita sudah membahas pengertian satuan, yaitu sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Hasil pengukuran suatu besaran selalu dinyatakan dalam satuan. Terdapat dua jenis satuan, yaitu satuan baku dan satuan tidak baku. Sekarang kita bahas terlebih dahulu yaitu satuan baku ya. Satuan baku yaitu satuan yang apabila digunakan dalam pengukuran maka hasil pengukurannya sama antara orang yang satu dengan orang yang lain. Contohnya satuan panjang itu meter, satuan massanya itu kilogram, satuan waktu itu second. Jadi satuan baku atau satuan internasional berlaku dan diakui secara internasional. Satuan baku itu tadi terdiri dari 7 satuan ya, yang melambangkan 7 besaran pokok yang sudah kita bahas tadi di video ini. Satuan tidak baku. Satuan yang apabila digunakan dalam pengukuran hasil pengukurannya berbeda antara orang yang satu dengan orang yang lain. Seperti contoh di awal tadi ya, mengukur meja menggunakan pensil. Pensil merupakan satuan tidak baku karena setiap ukuran atau panjang pensil itu berbeda-beda ya. Belum tentu ukuran panjang pensilmu sama dengan pensil temanmu kan? Jadi pensil merupakan satuan yang tidak baku. Contoh lainnya selain pensil yaitu pada zaman dahulu nih, sebelum ditemukannya alat ukur yang baku, orang-orang menggunakan alat ukur yang berbeda-beda antara satu daerah dengan satu daerah lainnya. Sehingga terdapat berbagai macam alat ukur yang tidak standar untuk digunakan. Berikut ini merupakan contoh satuan yang digunakan. Contoh pertama itu digit, yaitu pengukuran yang disesuaikan dengan lebar sebuah jari. Yang kedua biasanya digunakan yaitu jengkal. Coba kamu lihat jengkalmu. Jika kamu mengukur meja menggunakan jengkalmu, apakah sama dengan hasil jika menggunakan jengkal orang tuamu? Ya, berbeda ya hasil yang didapat jengkalmu dengan hasil menggunakan jengkal orang tuamu. Kenapa? Karena jengkal orang tuamu pasti lebih besar atau lebih lebar dibandingkan dengan jengkalmu. Begitu juga jika kita bandingkan dengan jengkal anak balita nih. Coba kamu bandingkan jengkalmu saat mengukur meja dengan jengkal anak balita. Pasti hasil yang didapatkan juga berbeda. Nah, selain menggunakan jengkal, ada juga yang menggunakan kaki, hasta, depa, dan lain sebagainya. Nah, inilah merupakan salah satu contoh alat ukur dalam satuan tidak baku. Oke, sekian dulu ya pembahasan kita tentang objek dan pengamatannya pada part 2 ini. Semoga video ini bisa membantumu dalam belajar IPA di kelas 7 ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat ya.